Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, sudah masuk hari Senin lagi. Berarti tandanya kita harus belajar lagi. Walaupun di rumah, tapi tetap semangat untuk belajar. Oke, langsung saja buka bukunya, halaman pembelajaran 6 ya, 51. Halaman 51 dibuka, pembelajaran 6 ya. Sudah dibuka? Oke, siap ya. Sebelumnya udah sarapan semua? Sudah, oke. Di pembelajaran 6 ini ada cara membuat tempe ya. Nah, di sini ada tahapan-tahapannya semua, silakan kamu baca ya. Kemudian kamu pahami cara membuat tempe, dibaca. Kemudian dia bahan dasarnya dari apa berarti? Dari kacang kedelai ya. Kacang kedelai ini kemudian ditambahkan ragi. Tapi sebelumnya kacang kedelai ini dicuci hingga bersih, kemudian direndam selama 12 sampai 18 jam ya. Ingat, direndam sampai 12 sampai 18 jam. Kemudian kacang kedelai dicuci sampai kulitnya terbuka ya. Jadi kulitnya sampai terlepas, dicuci. Kalau sudah terlepas baru dikukus. Setelah dikukus atau direbus sampai empuk, kacang kedelai ini diangkat, disaring, ditiriskan, airnya dibuang. Ya. Setelah airnya dibuang, kedelainya sudah tidak ada air, sudah tidak ada kulit. Kemudian ditaburkan ragi. Apa sih ragi? Ragi itu semacam kayak bubuk yang terbuat dari singkong yang sudah difermentasi sehingga membuat tempe ini menjadi pekat gitu ya. Nah, ragi tempe dapat ditaburkan jika suhu tempenya telah berubah menjadi hangat ya. Jadi ketika direbus, setelah direbus akhirnya didiamkan dulu sampai suhunya menjadi hangat. Setelah suhunya hangat, tempe tersebut ditaburkan oleh ragi. Nah, lalu dicetak, dipotong-potong, jadilah tempe. Nah, ini adalah hasil teknologi pangan ya. Hasil teknologi pangan ini merupakan dalam bentuk pengolahan kacang kedelai yang diubah menjadi tempe. Paham ya? Nah, kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, bisa tempe, bisa tahu, bisa susu kedelai, bisa banyak ya, macam-macam ya. Kemudian, manfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru, maka digunakanlah teknologi pangan. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak, maksudnya. Jadi kamu makan tempe itu selain kenyang juga bisa sehat karena dia bisa memperbaiki sel-sel tubuhmu yang rusak. Tapi jangan lupa sayurnya juga dimakan ya. Nah, pada teks ini yang biru-biru pada halaman 52, kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru yaitu tempe melalui teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Halaman 53. Amati teks pada paragraf terakhir. Apa manfaat teknologi pangan terhadap hasil panen kacang kedelai? Uraikan di bawah ini.
Ya, manfaat pada kacang kedelai apa? Bisa dibikin apa? Pada paragraf terakhir ya, Nak, ada di situ kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe. Melalui teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Itu isinya. Kemudian yang bawahnya, lengkapi kalimat di bawah ini, gunakan kata-kata dalam kotak untuk membantumu. Nanti ini disalin ya. Disalin di buku tulis, tulisnya yang rapih ya. Berikutnya, halaman 54. Di halaman 54, mari kita amati. Di sini ada Siti, Dayu, Lani, Udin, Edo, dan Beni ikut serta membuat tempe. Mereka bekerja sama menyiapkan proses pembuatan tempe. Udin dan Edo menyiapkan kompor dan panci. Dayu mencuci kacang kedelai dibantu oleh Lani. Siti dan Beni bertugas merebus kacang kedelai. Siti harus mengisi panci dengan air. Panci yang tersedia berukuran besar. Gelas untuk membuang air berukuran kecil. Ya, jadi pancinya besar, gelasnya kecil. Siti menghitung banyaknya gelas berisi air agar panci terisi sampai penuh. Berarti panci ini besar, gelas yang untuk menuang airnya kecil. Nah, di situ sudah dicontohkan, ada satu panci, kemudian ada 9 gelas. Berarti artinya, volume atau isi satu panci setara dengan 9 gelas. Paham nggak maksudnya? Ada panci atau wadah gitu ya, panci. Dia baru bisa penuh dengan 9 gelas, ya. Baru bisa penuh dengan 9 gelas. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9 gelas dia baru penuh. Itu berarti satu panci diisi dengan 9 gelas. Volumenya berarti setara dengan 9 gelas. Yang berikutnya halaman 55. Jika air gelas dituangkan ke dalam panci, lingkari volume air yang lebih banyak. Ya. Berarti kalian lihat, nih yang nomor 1 volume pancinya hanya 3 gelas, dikit kan? Yang nomor 2 volume pancinya ada 10. Nah, banyak nih. Yang ketiga volume pancinya ada 2 gelas. Yang keempat volume pancinya ada 6 gelas. Nah, yang kelima volume pancinya ada 1 gelas. Berarti di antara 5 panci ini volumenya yang paling banyak yang mana? Yang 10 gelas. Pintar. Nah, tadi itu volume ya. Jadi semua wadah yang terisikan gelas sampai penuh beda-beda pancinya. Ada yang 3 gelas, ada yang 10 gelas, ada yang 1 gelas ya. Tidak semua wadah memiliki volume yang sama. Nah, berikutnya halaman 56. Di sini ada Edo, Siti, dan Lani serta teman-teman yang lainnya sedang memotong-motong tempe. Ya. Di paragraf ini ya menerangkan setelah membuat tempe, Siti dan teman-teman akan mengolah tempe yang sudah jadi. Mereka membayangkan menu masakan yang akan dibuat dari tempe. Apa aja masakan yang bisa dibuat dari tempe? Semur tempe, sayur tempe, tempe orek, banyak ya. Tempe santan, apa lagi? Banyak. Nah, di sini Siti ingin membuat tempe balado karena Siti suka pedas. Edo ingin membuat semur tempe karena Edo suka rasa manis. Lani ingin membuat tempe asam manis karena Lani suka rasa asam dari saus tomat. Beni, Dayu, dan Udin lebih suka tempe yang digoreng. Rasanya asin dan gurih. Semuanya lain-lain ya.
Siti memaksa ingin membuat tempe balado, demikian pula Edo tetap bertahan ingin membuat semur tempe. Karena tidak ada yang mau mengalah, hampir saja tempe tidak jadi diolah. Keinginan setiap orang berbeda-beda. Jika setiap orang memaksakan kehendak, akan terjadi pertengkaran. Akhirnya, Siti dan kawan-kawan berdiskusi untuk menentukan jenis makanan yang akan dibuat. Siti tidak ingin memaksakan kehendak. Siti paham bahwa tidak semua orang suka pedas. Nah, di sini berarti Siti sudah mulai mempunyai rasa toleransi, ya. Siti paham bahwa tidak semua orang suka pedas. Siti memiliki tenggang rasa terhadap teman-temannya. Begitu pula Edo dan Lani. Mereka tidak memaksakan keinginan pribadi. Dari hasil diskusi semua sepakat untuk membuat tempe mendoan. Perbedaan sifat dan kebiasaan dapat menimbulkan pertengkaran. Jika tidak ada yang mau mengalah, sikap itu tentu saja tidak baik, ya. Perbedaan sifat dan kebiasaan tidak akan menjadi masalah jika bertoleransi terhadap sifat dan kebiasaan orang lain. Tenggang rasa adalah sikap mau memahami keadaan orang lain, ya. Nah, tenggang rasa, toleransi, saling menghargai itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, kamu sama kakak kamu memiliki perbedaan keinginan. Kakak kamu pingin masak ayam, tapi kamu pingin masak lele. Nanti ibu kamu yang pusing. Sweet aja atau enggak kamu yang mengalah supaya kehidupannya tetap rukun, tidak ada perdebatan atau pertengkaran, ya. Nah, oleh karena itu kita hidup harus memiliki tenggang rasa, kemudian saling menghargai perbedaan, tidak boleh memaksakan kehendak, kemudian harus bersatu, ya. Karena sikap yang perlu ditiru memberikan akibat yang positif atau baik. Sikap yang harus dihindari adalah sikap yang dapat memberikan akibat negatif atau tidak baik. Jadi kamu boleh meniru seseorang saat orang itu berperilaku positif atau baik. Nah, seandainya orang itu berperilaku negatif atau berperilaku tidak baik, jangan diikuti, harus dihindari. Ya, misalnya bolos upacara. Bolos upacara baik apa enggak? Tidak baik. Oleh karena itu harus dihindari. Bolos sekolah, baik apa enggak? Tidak baik, ya. Kemudian menolong nenek-nenek yang sedang nyebrang, baik atau tidak? Baik. Menolong teman yang sedang jatuh, baik, ya. Nah, itu boleh diikuti. Ya, paham ya? Oke. Kemudian sampai di sini cukup. Nanti Ibu buat capture keduanya lagi ya, karena ini pembelajaran ke-6, berarti tandanya subtema 1 pembelajaran 6 telah selesai. Berarti kita lanjut ke subtema 2 pembelajaran 1. Oke? Cekidot. Ya, inilah subtema 2 perkembangan teknologi produksi sandang, ya. Kalau kemarin subtema 1 teknologi produksi pangan. Pangan apa? Makanan. Nah, kalau sandang ini berupa kain, pakaian, dan lain sebagainya. Pasti setiap orang memiliki pakaiannya. Ada yang punya kemeja, ada yang punya kaos, ada yang punya celana panjang, ada yang punya celana pendek, bahkan ada yang punya rok, ya. Berarti sandang ini adalah pakaian. Mereka mengenakan pakaian untuk melindungi tubuh, ya. Kamu pakai pakaian selain bisa menutup aurat juga sebagai pelindung tubuh. Makanya kenapa disarankan pakai pakaian yang menutup aurat, supaya diri kita terlindungnya juga semakin besar oleh pakaian tersebut. Pakaian terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Tahukah kamu bahan apa sajakah? Bagaimana bahan itu diolah sehingga menjadi pakaian-pakaian apa saja yang dihasilkan? Mari kita pelajari bersama-sama.
halaman 62 pembelajaran 1. Hari ini udara sangat panas. Udin merasa nyaman meskipun udara panas. Baju Udin terasa sejuk di badan. Mengapa begitu? Nah, ini dibaca ya. Ini adalah bahan dasar pakaian. Ada dari bulu domba. Kalian baca sampai paham semuanya, jangan sampai tidak dibaca karena ini penting sekali buat kalian sendiri ya, kamu juga. Berikutnya, tuliskan isi cerita dari setiap paragraf. Nah, berarti kita ambil kalimat utamanya saja ya. Paragraf 1 kalimat utamanya apa? Paragraf 2 kalimat utamanya apa? Paragraf 3 kalimat utamanya apa? Paragraf 4 kalimat utamanya apa? Paragraf 5 kalimat utamanya apa? Ya, tidak usah ditulis semua, hanya kalimat utama pada setiap paragraf. Oke, nah sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya ya, nanti lewat WhatsApp atau lewat Classroom. Oke, demikian dari Ibu. Semoga kalian di rumah baik-baik aja, sehat semuanya. Jangan lupa kita masih dalam keadaan seperti ini, dijaga kesehatannya ya. Kemudian sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.